Pemirsa, bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, lebih dari 100 rumah rusak dan satu bangunan sekolah ambruk. Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah roboh akibat pergerakan tanah. Bangunan satu lantai ini rata dengan tanah setelah struktur tidak mampu menahan pergeseran tanah. Selain sekolah, dampak bencana tanah bergerak juga merusak ratusan rumah warga. Kerusakan yang terjadi bervariasi mulai dari dinding roboh, lantai retak parah, hingga bangunan rumah tampak miring. Tidak hanya permukiman dan fasilitas pendidikan, akses jalan desa dan jalan kabupaten turut mengalami kerusakan di sejumlah titik. Kondisi ini mengganggu mobilitas warga setempat. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi. Mereka ditampung sementara di kantor Majelis Zikir Warotiban An-Nazoriyah di Desa Padasari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang turun langsung memantau kondisi para pengungsi pasca bencana berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tanah bergerak. Ada 250 masyarakat kita nanti yang mau tidak mau harus kita relokasi. Jadi kita relokasi tidak hanya di tempat pengungsian, Bupati sudah menetapkan satu hunian sementara yang nantinya akan kita geser menjadi hunian tetap. Kita baru nyari tempat, itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kecepatan kita menangani layanan dasar masyarakat. Layanan dasarnya apa? Dari mulai dapur umum sudah terpenuhi, dari kesehatannya posko kesehatan sudah terpenuhi. Meski tidak memakan korban jiwa, warga mengaku khawatir karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi bergerak susulan. Sebelumnya, kawasan perbukitan di wilayah ini sempat diterjang banjir bandang setelah hujan deras mengguyur cukup lama. Kondisi ini menyebabkan sungai Rambut meluap dan diduga memperparah stabilitas tanah. BPBD Kabupaten Tegal mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi lanjutan bencana tanah bergerak terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Anyis melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kondisi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Wapres Gibran mendatangi sejumlah lokasi pengungsian guna melihat kondisi para korban sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Gibran mengunjungi posko pengungsi Al-Azhar II serta lokasi pengungsian di rumah salah satu warga yang saat ini menampung sebagian pengungsi. Selain meninjau posko, Wapres juga menyambangi lokasi terdampak tanah bergerak di Desa Padasari. Sementara jumlah pengungsi akibat bencana tanah bergerak mencapai 1.686 jiwa yang terdiri dari 1.160 warga lokal dan 526 santri. Selain itu, hampir 500 rumah warga rusak. Rusak itu kurang lebih itu hampir 500. Iya, hampir 500. Iya, hampir 500. Soalnya ini datanya itu semakin menyusul. Ketika kita sudah mencatat 500 sekian, ya laporan dari semalam itu kurang lebih itu 500. Berarti semakin hari bertambah. Pemirsa, dua pengendara motor sport tewas setelah sepeda motor menabrak pohon di Jalan Raya Desa Jotangan, Kabupaten Mojokerto. Keduanya mengalami luka parah di bagian kepala, diduga keduanya mengendarai motor dalam kondisi mabuk. Beginilah kondisi kedua pengendara motor sport setelah menabrak pohon di Jalan Raya Desa Jotangan, Kabupaten Mojokerto. Satu korban terbaring di bayang bambu, sedangkan satu orang terkapar di tepi jalan desa. Keduanya mengendarai sepeda motor besar dilengkapi kelengkapan keselamatan dan nomor polisi. Kecelakaan terjadi saat kondisi jalan gelap saat motor melaju cukup kencang mengarah ke arah Desa Jotangan. Sebelum menabrak, keduanya sempat menggeber-geber sepeda motor dan berjalan oleng, diduga keduanya dalam kondisi mabuk. Dua orang. Keduanya meninggal. Ya meninggal. Dua. Berapa orang?
2 orang. 2 orang. Motor apa ya, Di? Ninja. Ninja. Ninja hijau. Oh, motor sport ya? Hijau. Oke. Petugas kepolisian Satlantas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi mata. Kedua korban langsung dievakuasi oleh tim PMI Kabupaten Mojokerto dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk dilakukan otopsi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Syolahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, Brigadir Traslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya, Camar dan juga Yasmin, pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Halim dari arah Cawang ataupun Cililitan yang akan mengarah ke arah Halim dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi pada U-turn di kawasan Halim ini yang akan putar balik mengarah ke Cililitan, Bogor dan juga MT Haryono. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati dengan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian memang juga perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini imbas dengan adanya pertemuan kendaraan dari underpass Cawang maupun kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Halim. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar dari exit tol Cikampek mengarah ke Cawang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Bandara Halim Perdana Kusuma sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Namun kami harapkan Anda untuk mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang pada pagi hari ini banyak aktivitas masyarakat ataupun yang akan melintas di kawasan ini. Tentunya kami harapkan Anda untuk berhati-hati, dan beberapa saat lalu anggota kami juga melakukan pengamanan untuk tamu negara dan juga Presiden Republik Indonesia melintas di kawasan ini. Untuk itu kami harapkan Anda bersabar saat anggota kami di lapangan memberhentikan kendaraan iring-iringan yang melintas. Hal ini demi terciptanya kelancaran dan juga sudah diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pasal 134 tentang 7 prioritas kendaraan. Dan untuk kendaraan pemerintahan seperti presiden ini juga termasuk dalam kendaraan prioritas. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu bersabar apabila diberhentikan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data IRSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 193 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 20 orang, korban luka berat 37 orang, dan 225 orang luka ringan. Dari data tersebut 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya hal ini untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Bagian yang akan beraktivitas, periksa kelaikan kendaraan dan juga pastinya dalam keadaan sehat untuk mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Kembali ke rekan saya, Camar dan juga Yasmin di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda dari kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.